kain kita adalah misalnya dari musik tradisional atau randai, misalnya pencak silat, kemudian pantun, makanan, kain, perhiasan, itu baru Sumatera Barat loh. Dan setahu saya di Sumatera Barat aja itu mungkin ada, saya rasa puluhan ya, puluhan, ada sekitar 60-an lebih ya, dari berbagai macam kabupaten-kabupaten yang mempunyai gaya sendiri dalam busana pengantin. Tapi sebetulnya busana pengantin yang kurang lebih 60 itu dari satu provinsi Sumatera Barat, yang masyarakat kita kenal itu kebanyakan adalah dari pesisir, yaitu dari Padang dengan sunting yang tinggi tersebut. Dan itu adalah budaya yang hilang. Misalnya kayak Solok punya caranya sendiri, Pariaman punya caranya sendiri gitu. Nah itu ya kan, sebagai orang Minang Sumatera Barat. Terus Mas Musa mungkin bisa diomongin ke kamera, misalkan ini menghimbau pemerintah kah, alik ulama, misalkan budayawan Ya. atau mungkin ibu-ibu yang memiliki kain-kain kuno, Ya. mungkin bisa ada apa? Ya, jadi begini, saya memberikan himbauan kepada siapapun juga, seluruh orang Indonesia, apakah itu pejabat, apakah pengusaha, apakah selebriti, artis, atau siapapun juga, baik orang yang kaya atau orang yang sederhana, adalah bahwa kita harus menyimpan kain-kain yang kita miliki, apakah itu batik yang sederhana atau batik yang sangat rumit, karena kain-kain tersebut makin lama itu makin langka, dan makin lama tidak ada orang yang mampu membuat dengan hal yang sama. Jadi kayak songket sekarang, kalau dibeli sekarang, mungkin saya berani jamin lagi 10 tahun lagi, 15 tahun lagi tidak akan bisa dibuat, karena pengrajinnya tidak ada. Kemudian kualitasnya juga benang emas, contohnya nanti kalau bisa dilihat benang emas yang ada di kain antik yang saya punya dengan benang emas yang sekarang ada di kain songket-songket yang kita lihat di pasaran, itu juga sudah berbeda. Jadi dengan kata lain, pada saat kita melestarikan sesuatu tidak harus mahal, tapi adalah harus otentik. Otentik itu adalah memang dikerjakan oleh tangan dan tidak dikerjakan oleh mesin. Dan mungkin juga kita harus belajar bagaimana cara memakainya. Nah, banyak yang bertanya adalah bagaimana caranya kita melestarikan kain dan memakai kain. Prinsip saya begini, kain semahal apapun juga, jika masih bisa dibikin ulang, masih ada pengrajinnya, mau dipotong, mau dijahit jadi baju nggak patah. Karena pada akhirnya penenun dan yang membuat kain itu kan membutuhkan income, ya kan? Tapi kalau kain yang sudah tidak ada pengrajinnya atau yang sudah jarang ditemukan, pesan saya adalah jangan dipotong. Kalau mau dipakai, tinggal dijahit tangan, dililit, tetapi jangan dipotong. Karena itu adalah sebuah benda mati betul, tetapi yang mempunyai nyawa yang perlu dilestarikan untuk menjadi satu kebanggaan buat bangsa kita. Saya rasa terlepas daripada kita ini suku Minang atau bukan, tapi ini adalah bagian dari Indonesia. Dan saya lihat wastra, nah bahasa sang sebutannya kain itu adalah wastra kan. Nah wastra di Indonesia bisa bayangkan, kita bicara kayak Padang aja nih belum habis. Kalau kita bicara Sumatera berikutnya Sumatera Utara, kita bicara ulos. Nah itu sudah bagaimana dengan banyak makna dan teknik pembuatan ulos juga merupakan jadi episode tersendiri. Kemudian batik juga, kalau kita bicara batik Jawa berbeda dengan batik yang ada misalnya di Sumatera, di Bali dan lain sebagainya. Bali pun juga ada batik, walaupun misalnya Bali lebih terkenal dengan tenun kain misalnya seperti kain endek, kain rangrang dan lain sebagainya.
Jadi itu merupakan sebuah kekayaan yang sangat luar biasa, dan kita perlu mengambil peranan kecil ataupun besar bagaimana bangsa kita ini bisa menunjukkan ke mata dunia bahwa kita ini bukan bangsa yang tidak berbudaya, tetapi kita ini bangsa yang dari ratusan tahun yang lalu, sebelum penjajah kolonial Belanda masuk ke Indonesia, kita adalah merupakan bangsa yang sudah punya harkat dan martabat tersendiri. Buktinya adalah dari warisan-warisan yang memang